Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya, dan juga tetap bahagia. Karena dengan bahagia imunitas tubuh kita akan terjaga stabil insya Allah. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai perkembangan marketing. Sebelumnya kalian sudah membuat mind mapping mengenai perkembangan marketing mulai dari marketing 1.0, 2.0, 3.0, sampai 4.0. Nah, di sini saya akan mengulas bagaimana perkembangan marketing ini. Di Indonesia, ilmu marketing baru saja diminati setelah masa Orde Baru. Kenapa? Karena sebelum Orde Baru banyak perusahaan yang menganggap bahwa hal yang terpenting dalam bisnis adalah networking. Hal tersebut sangatlah wajar jika kita melihat pada masa itu seluruh pergerakan bisnis diatur ketat oleh pemerintah. Oleh karena itu, semakin hebat perusahaan dapat melakukan lobby kepada pemerintah, maka akan semakin besar dan kuat perusahaan tersebut. Hal ini mengakibatkan hanya ada beberapa perusahaan yang tumbuh besar dan mendominasi perekonomian di Indonesia. Namun sebenarnya marketing ini sudah ada sejak tahun 1750 saat dimulainya revolusi industri 1.0. Dengan adanya perubahan besar terhadap cara manusia mengelola sumber daya dan memproduksi barang saat itu, terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, perkembangan, transportasi, dan teknologi. Perubahan tersebut ikut berdampak pada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Mulai sejak itu, timbullah istilah marketing 1.0. Pada marketing 1.0, pemasaran lebih difokuskan pada produk atau disebut juga dengan product centric. Pada masa ini, fokus produsen adalah membuat produk yang bagus sehingga dengan sendirinya konsumen akan datang mencari produk tersebut. Tidak perlu melakukan survei keinginan konsumen, dalam hal ini hanya satu tujuan produsen, yaitu menyiapkan produk kebutuhan konsumen dengan kualitas yang terbaik. Nah, selanjutnya adalah marketing 2.0, di mana jenis pemasaran ini terfokus pada customer atau customer centric. Jadi, apa yang dijual oleh produsen bukan lagi menurut produsen bagus, tapi menurut kacamata konsumen kualitasnya. Di era ini, produsen mencari pelanggan dan mencoba mempelajari apa yang diinginkan oleh pelanggan. Maka mulailah muncul segmentasi di era marketing 2.0 ini, karena setiap customer memiliki needs yang berbeda-beda. Perusahaan pun mulai berlomba-lomba menciptakan berbagai jenis produk dengan harga yang lebih affordable, sesuai dengan sasaran customer yang dituju. Pada marketing 2.0 ini, apa yang diharapkan customer mulai diciptakan oleh produsen. Sebagai contoh, ketika produsen makanan sudah membuat makanan yang lezat dengan tempat yang sederhana, namun ternyata konsumen membutuhkan tempat makan yang nyaman, cozy untuk berkumpul bersama keluarga ataupun teman, bahkan rekan bisnis. Maka produsen berlomba-lomba untuk menciptakan tempat makan yang nyaman untuk pelanggannya. Nah, maka dari itu muncullah McD, KFC, Starbucks gitu ya, yang bukan hanya menjual produk makanan saja, tapi juga menyediakan tempat yang nyaman. Nah, marketing 2.0 ini punya banyak varian, namun akhirnya adalah perebutan hard share. Perebutan ini di mana produsen harus masuk ke dalam hati pelanggan, jadi suatu pertarungan untuk disukai produk tersebut dibeli oleh customer bukan karena kualitas teknisnya saja yang bagus, tapi juga karena disukai. Perkembangan selanjutnya adalah marketing 3.0. Jenis marketing ini difokuskan pada kemanusiaan atau human centric. Jenis marketing ini melakukan pendekatan secara menyeluruh kepada konsumen sebagai manusia multidimensi yang berpikir, memiliki akal dan harapan. Pada era marketing 3.0, para pemasar dituntut untuk menangkap hidden needs dari customer. Tidak hanya itu, perusahaan juga harus memperlihatkan dampak yang diberikan oleh bisnisnya terhadap lingkungan sosial dan komunitas sosial. Dalam marketing 3.0, keutamaan yang dijual adalah isu-isu mulia seperti kemiskinan dan lingkungan hidup. Marketing 3.0 bukan lagi memperebutkan mind share ataupun heart share, namun sudah masuk ke isu kebersamaan kita di seluruh dunia sebagai manusia atau human centric. Marketing 3.0 is about making profit by doing good. Jadi perkara dapat untung dari berbuat baik terlebih dahulu, bukan untung dahulu baru berbuat baik. Salah satu contoh perusahaan yang menggunakan marketing 3.0 adalah Bank BRI atau Bank Rakyat Indonesia. Jadi kalau bank itu kan konsepnya bersifat simpan pinjam ya.
Namun BRI memiliki CSR atau Corporate Social Responsibility. CSR pada Bank BRI ini memiliki program yaitu BRI Peduli dengan fokus kegiatan berupa 7 sektor bantuan, yaitu bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan prasarana atau sarana umum, bantuan sarana ibadah, bantuan pelestarian alam, dan bantuan sosial. Selain BRI, sudah juga banyak perusahaan yang menggunakan marketing 3.0 ini. Selanjutnya adalah marketing 4.0 yang saat ini kita alami. Marketing 4.0 ini kombinasi antara marketing 1.0, 2.0, 3.0. Pada marketing 4.0 ini merupakan pendekatan terbaru dalam dunia pemasaran, yaitu pendekatan pemasaran yang mengkombinasikan antara interaksi online dengan offline, antara perusahaan dengan pelanggan dengan tujuan utama yaitu memenangkan advokasi konsumen. Marketing 4.0 tidak hanya menggabungkan toko offline dan online, namun juga memadukan style dan substance yang ada di baliknya. Sederhananya, selain suatu brand harus menerapkan strategi digital marketing yang bagus, mereka juga harus menciptakan konten yang relevan, menarik, dan terkini untuk para pelanggannya. Oleh karena itu, proses pembuatan konten tersebut haruslah menggunakan sentuhan manusia dalam proses menciptakannya. Walaupun mesin to mesin dan juga artificial intelligence atau kecerdasan buatan telah dikembangkan guna meningkatkan kemajuan marketing 4.0, namun peran penting manusia memang tetap diperlukan untuk memperkuat engagement. Marketing 4.0 di Indonesia ini sebenarnya mulai berkembang sejak tahun 2011 dengan munculnya BlackBerry Messenger. Nah, dari BlackBerry Messenger itu memudahkan pedagang untuk mempromosikan barang dagangannya yang dapat dengan mudah dilihat oleh orang lain. Lalu berlanjut ke Facebook, ke Twitter, dan terakhir adalah Instagram. Tidak sampai di situ saja, pada tahun 2015, digital marketing ini atau marketing 4.0 ini semakin meningkat dengan munculnya berbagai e-commerce di Indonesia. Seiring dengan perkembangan marketing, maka perjalanan customer juga mengalami perubahan. Customer path yang awalnya 4A menjadi 5A, di mana aware atau kesadaran, di mana dalam tahap ini berbicara mengenai bagaimana customer mengenal suatu produk atau brand. Nah, selanjutnya tahap yang kedua, ada perbedaan nih antara customer terdahulu dengan customer masa kini. Itu kalau customer terdahulu sebatas dengan attitude, yaitu suka atau tidak suka, sikap akan produk tersebut. Nah, sedangkan kalau appeal yaitu lebih kepada tertarik atau tidak, gitu. Lalu tahap ketiga ini sama-sama ask, dimana ketika kita tertarik, ketika kita suka, maka kita akan mencari tahu, bertanya. Kalau misalnya terdahulu kita bisa bertanya ke produsennya langsung, tanya-tanya, atau juga ke yang sudah pernah memakai. Nah, kalau di pemasaran online ini kita bisa bertanya langsung ke produsen atau membaca review komentar dari pembeli sebelumnya. Selanjutnya adalah act. Ini sama-sama merupakan tindakan. Ketika kita tadi sudah tertarik, terus lalu kita sudah melihat review dan kira-kira oke nih, kita akan melakukan pembelian. Nah, setelah pembelian ini, setelah tindakan ini, kita akan melihat lagi perbedaan antara customer dulu dengan customer masa kini. Dimana kalau customer dulu ketika dia puas setelah membeli dan puas, mereka akan membeli lagi. Kalau customer saat ini ketika dia membeli dan dia puas, maka dia akan advocate atau mempublikasikan, mempromosikan secara tidak langsung dengan memposting barang tersebut dan dipublish di sosial medianya. Selain itu, dengan memberikan review atau komentar langsung di laman barang tersebut juga merupakan advocate. Jadi, cara mempromosikan customer saat ini adalah dengan menuliskan review ataupun mempublikasikannya di media sosialnya. Jadi, dengan pemasaran digital ini, word of mouth itu akan lebih mudah dan juga lebih efektif karena yang langsung membicarakan adalah customer langsung yang merasakan puas dengan barang yang diterimanya atau jasa yang telah diberikan. Jadi, inilah the marketing evolution dari marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Bahkan menurut Philip Kotler itu adalah sang maestro dari bidang pemasaran ya, guru pemasaran di dunia, memperkirakan bahwa tahun 2021 ini sudah ada marketing 5.0,
dan beliau pun juga sudah menerbitkan buku Marketing 5.0. Pada Marketing 4.0 sebatas berbicara mengenai basic dari dunia digital saja. Nah, jika di Marketing 5.0 nantinya akan berbicara mengenai teknologi yang lebih jauh lagi, yang lebih berkemajuan lagi. Sekian pembahasan mengenai perkembangan marketing. Sumber referensi yang saya gunakan dalam materi ini adalah buku Digital Marketing, Citizen 4.0, buku Marketing 4.0, dan juga artikel-artikel dari jurnal. Ya, jadi memang sudah banyak sumber referensi terkait dengan digital marketing. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.